semuanya, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pemeliharaan rutin pada tanaman sayuran. Ya, jadi pemeliharaan rutin pada tanaman sayuran. Komputer. Jadi adik semuanya, di dalam pemeliharaan tanaman ini ya, kompetensi yang akan kita pelajari itu adalah menganalisis pemeliharaan rutin tanaman sayuran buah, dan yang kedua adalah melakukan pemeliharaan rutin tanaman sayuran buah. Kalian di rumah yang rutin yang harus kita lakukan dalam pemeliharaan tanaman sayuran ini itu setidaknya ada 4 kegiatan. Nanti yang lainnya 2 kegiatan itu nanti dibahas pada pertemuan berikut. Yaitu tentang apa? Yang pertama itu adalah mengairi tanaman sayuran. Ya. Yang kedua itu melakukan pengendalian gulma. Ya, melakukan pembumbunan, dan yang keempat adalah melakukan pemangkasan. Ini yang rutin yang harus kita lakukan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman sayuran. Ya. Nah, adik-adik semuanya, kita masuk ke dalam mengairi tanaman sayuran. Ini sudah dibahas sebelumnya. Pengairan ini menjadi sangat penting, terutama di musim kemarau. Ya, banyak kegagalan panen karena kurang air, ya, kekeringan. Ya. Nah, dalam pengairan ini itu harus rutin dilakukan, terutama pada 2 minggu pertama. 2 minggu pertama itu tanaman sayuran dari mulai nanam sampai usia 2 minggu itu diupayakan itu rutin tiap hari disiram, pagi dan sore. Ya, karena ini terutama bicara di musim hujan, ya, di musim kemarau. Kalau musim hujan maka sudah kena air hujan, kecuali di dalam naungan. Ya, karena kalau kita misalnya tidak melakukan pengairan secara rutin, maka itu akan menyebabkan tanah menjadi kering, ya, sehingga asupan air ke dalam tanaman itu tidak ada. Ini bisa menyebabkan layu permanen. Ya, layu permanen dan ketersediaan air itu sangat berpengaruh pada tanaman. Ya, ketika airnya berkurang, padahal di atas 80% tubuh tanaman itu adalah air. Bayangkan kalau tidak ada air, maka akan menyebabkan bahaya buat tanaman. Kita juga sama. Kita bisa kekurangan air akan menyebabkan kerusakan ginjal. Tanaman juga sama, akan menyebabkan kerusakan di organ-organ tanaman. Ya, itu yang mesti kita perhatikan. Yang lainnya ada di semuanya, apa sih tujuan kita melakukan pengaturan pemberian air? Pertama, tentu saja kita menjamin tanaman itu mendapatkan jumlah air yang cukup pada zona perakarannya sehingga memberikan produksi yang optimal. Jadi tanaman mendapatkan air yang cukup. Yang kedua, itu tanam akan menjamin ketersediaan air untuk menghadapi kekeringan jangka pendek. Dalam hal ini, pemberian dan pembuangan air dikendalikan jumlah dan waktu. Jadi ketika terjadi kekeringan jangka pendek, maka ya tanaman itu akan cukup, ya, tersedia air bagi tanaman. Ya, ketika itu tidak akan mengalami yang namanya kekeringan. Ya, itu yang mesti kita perhatikan. Makanya di rumah di semuanya, ketika disimpan tanaman kita, misalnya menggunakan polybag, disimpannya di dalam teras, ya, tidak terkena air langsung. Tolong, ya, ketika di usia 2 minggu pertama itu tolong rutin tiap hari dilakukan penyiraman. Ya, bagaimana kalau setelah 2 hari? Nah, setelah 2 hari bisa dilihat ketika kondisi tanahnya kering baru disiram. Bisa 2 hari atau 3 hari sekali, tergantung kondisi air yang ada di tanah kita. Ya. Kemudian air itu memiliki pengaruh yang positif terhadap tanaman. Ya, nutrisi yang terbawa itu dapat menyuburkan tanaman. Apalagi menggunakan polybag itu bagusnya sudah menggunakan nutrisi.
Ya, jadi sudah menggunakan ada pupuk di dalamnya. Maka nutrisi yang dibawa oleh air tersebut itu akan menyuburkan tanaman. Yang kedua, tentu saja air itu dapat mengatur suhu tanaman. Ya, memperbesar penyediaan air, mencuci garam-garam yang ada di dalam jaringan tanaman, mengurangi bahaya cekaman kekeringan, melunakkan lapisan olah dan gumpalan tanah dan untuk kelembaban tanah tentunya, dan mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga akrab dengan pertumbuhan tanaman. Itu pengaruh positifnya. Ya, pengaruh negatifnya juga ada ya. Itu kalau terjadi kelebihan air, karena oksigen berkurang di dalam tanah airnya kalau kelebihan air. Makanya akan berpengaruh juga terhadap tanaman, terutama tanaman sayuran buah. Jangan juga terlalu basah. Yang pasti kita perhatikan juga bahwa air yang ada di dalam tanah itu kalau sudah 1-3 hari, ya, itu air itu akan tetap ada di dalam tanah selama 1-3 hari. Kalau cuacanya panas banget, ya mungkin akan cepat kering. Tapi kalau cuacanya sedang, ada mendungnya, ada keringnya, ya 1-3 hari lah. Jadi kalau udah di atas 3 hari nggak disiram, ya udah itu bisa menyebabkan terjadinya layu permanen. Kemudian menurut penelitian, kapasitas lapang atau ketersediaan air di dalam tanah yang ringan itu lebih rendah dibandingkan dengan tanah berat, itu berkisar antara 5-25%. Adik-adik semuanya yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ya. Cara pemberian air ini telah dibahas sebelumnya, ada 4 setidaknya. Pertama adalah secara gravitasi, secara siraman, secara tetesan, dan secara... Ini contoh aja. Ini irigasi tetes. Bisa ya, ini bisa digunakan, tapi ini memerlukan modal awal yang cukup besar. Kelemahannya, ya, yaitu kita perlu modal perangkat irigasinya tentu saja. Ya, tapi untuk hidroponik ini sangat cocok untuk tanaman sayuran buah itu menggunakan irigasi tetes dengan medianya adalah media arang sekam. Kalau penyiraman juga ya cocok juga ya. Cuma untuk penyiraman kalau lahannya sangat luas, luar biasa. Ya, makanya kalau lahannya dengan luas itu lumayan kita juga capek juga ya. Makanya kalau menggunakan lahan luas itu yang paling bagus menggunakan siraman, tapi siramannya menggunakan pancaran, menggunakan sprinkler. Tapi juga perlu modal besar, ya, perlu modal besar juga. Ya. Tapi ini juga bisa digunakan penyiraman yang untuk yang lahannya sedikit ini bisa menggunakan penyiraman, menggunakan di polybag misalnya, bisa menggunakan penyiraman atau irigasi tetes. Nah ini irigasi permukaan. Irigasi permukaan itu ada di semuanya. Si air itu diambil dari bendungan, dibuka bendungannya, kemudian air itu mengalir ke bawah ke setiap kotak bagian atas. Setelah tersiram bagian atas, terendam, dia akan mengalir ke bawah secara gravitasi. Ini irigasi permukaan ini untuk daerah yang lahannya banyak airnya, ya irigasinya bagus. Ini paling cocok. Ini nggak usah nyiram, tinggal direndam sebentar, nanti dialirkan lagi ke bawah. Itu juga boleh. Ya, ini memang sangat tergantung kondisi lahannya, ya, dan kondisi ketersediaan airnya di lahan kita. Dan ini yang jarang digunakan, tapi ini sangat efisien ya, itu irigasi bawah permukaan. Jadi kita masukkan talang di bawah, ya, di bawah tanaman, nanti akan air itu kemudian dikeluarkan, nanti akan langsung bersentuhan dengan akar tanaman. Ya, jadi tidak di atas, tapi di bawah. Ini namanya irigasi bawah permukaan, tapi ini sangat jarang dilakukan. Ya, yang paling sering petani lakukan adalah dengan cara irigasi tetes, dengan cara penyiraman, dan bagi yang ketersediaan airnya cukup bagus itu menggunakan irigasi permukaan. Itu mengenai pengairan. Untuk pengairan ada yang ditanyakan, ada di semuanya silakan. Pengairan. Nah, yang kedua ada di semuanya itu adalah pengendalian gulma. Ya. Untuk tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik, mungkin gulma nggak begitu masalah. Ya, jarang, hampir nggak ada bahkan ya. Ya, hampir nggak ada, apalagi menggunakan sistem NFT atau DFT. Tapi kalau di polybag itu kadang-kadang masih ada. Ya, menggunakan sekam itu masih ada ya.
Namun untuk di lahan konvensional dan menggunakan polybag ini gulma ini tetap harus kita perhatikan. Ya, makanya harus dikendalikan. Gulma itu apa sih? Ini udah dibahas sebelumnya, ini ngulang. Gulma itu adalah kelompok jenis tumbuhan yang hidupnya atau tumbuhnya tidak dikehendaki manusia karena dianggap mengganggu dan bisa merugikan hasil tanaman yang dibudidayakan. Itu gulma, ya. Kamu nanam cabai yang jadi babadotan. Nah, babadotan itu gulma. Termasuk kamu nanam cabai tapi yang jadi jagung. Jagung termasuk gulma atau tanaman pangan di situ? Nah, gulma ya. Walaupun dia tanaman yang bisa dimakan bijinya ya, tapi karena dia bukan utama dan dia tidak diharapkan karena mengganggu tanaman yang lain. Seperti kita saat ini yang banyak keladi ya atau tanaman talas-talasan ya. Kita budidayakan tahu-tahu tumbuh keladi. Ya kalau tidak diharapkan itu adalah gulma. Ya. Kemudian dari semuanya gulma ini sangat merugikan. Kenapa? Satu, mempunyai pengaruh atau persaingan kompetisi yang tinggi dengan tanaman budidaya. Terhadap apa? Sinar matahari, unsur hara dan air. Betul nggak? Adanya gulma ini menjadi saingan buat tanaman, betul nggak? Betul. Coba bisa jelaskan tentang unsur hara. Siapa yang bisa menjelaskan? Olivia, akibatnya apa kalau ada gulma? Apa Pak? Kalau ada gulma di tanaman kita, pengaruhnya terhadap tanaman dari unsur hara gimana? Kalau misalnya dari unsur hara bakal lebih banyak mengambil unsur hara kayak makanan, dia mah mengambil makanan yang harusnya diambil sama tanaman pokok malah diambil sama gulma tuh. Secara sederhananya. Ya. Makanya kenapa? Ya, ketika kita ngasih pupuk, gulmanya nggak dibuang dulu, malah yang sembunyinya adalah gulmanya. Sementara tanaman utamanya malah tetap dalam kondisi nggak optimal. Ya, sinar matahari juga sama. Ya, akan saingan nanti. Ya, terutama gulma-gulma yang berdaun lebar. Ini akan bersaing. Ya, misalnya tanaman saisin. Ya, itu akan bersaing dalam menerima sinar matahari untuk fotosintesis. Ya, kemudian air juga jelas akan bersaing. Yang kedua, sebagai rumah inang sementara dari hama dan patogen penyebab penyakit tanaman budidaya. Ada yang bisa menjelaskan maksud rumah inang itu apa? Ini yang sudah PKL dulu. Ada yang bisa menjelaskan? Inang itu apa sih? Izin jawab Pak. Siapa? Olivia. Oh, apa Olivia? Rumah inang itu kayak tempat atau rumah parasitnya dari penyakit-penyakit kayak gitu. Iya, bagus. Nah, si rumah ini kan jadi rumah untuk penyakit-penyakit atau parasit-parasit dari luar gitu. Iya. Itu bukan sih Pak? Iya. Yang lain bisa melengkapi Ahwan? Apa? Ya, Pak. Olivia weta. Saya Pak jawabannya. Tempat tinggal hama atau patogen penyebab penyakit. Tempat tinggalnya. Ya, contoh misalnya babadotan. Babadotan itu sebagai tempat inangnya trip. Ya, trip itu ada di babadotan. Ada babadotan pasti banyak tripnya. Ya, jadi atau bakteri atau virus ya. Makanya gulma ini harus tetap dikendalikan. Yang kemudian, yang ketiga jelas akan mengurangi mutu hasil panen tanaman budidaya. Jelas itu. Kalau pertumbuhan tidak optimal, otomatis hasil panen juga akan terhambat, tidak optimal, dan menghambat kelancaran aktivitas pertanian. Itu mengenai gulma ya. Nah ini yang mungkin perlu kalian dalami dulu, khawatir kalian lupa. Ya, ini adalah klasifikasi gulma. Jadi gulma itu ada, kelihatan jelas di sini. Pertama ada 3 jenis gulma berdasarkan morfologinya. Pertama itu adalah gulma golongan rumput, Gases, familinya Gaminae, ya, Gaminae.
Golongan rumput itu batangnya bulat, tegak, pipih, dan berongga. Daunnya soliter pada buku-buku berbentuk kotak, tepi daunnya rata. Bunganya dalam bentuk anak bulir, dapat bertangkai atau tidak. Nah, buahnya bentuk memanjang seperti perahu, bulat, telur, atau datar ramping. Ada yang bisa jawab contoh golongan rumput apa? Nama Latin ada Elysin indica. Ini sering ketemu kita ya, rumput yang sering. Kemudian ada Cynodon dactylon. Ada apa ini yang Imperata cylindrica, jelas cylindrica ini apa ini erih ya. Alang-alang ya. Itu apa namanya ya, alang-alang ya. Teki, Pak, teki. Nah, ileng-ileng. Kemudian ada Echinochloa musgali. Nanti bisa kita lihat ya. Itu yang golongan rumput. Teki, Pak. Yang kedua adalah golongan teki. Ya. Golongan teki beda lagi, Kasep. Ini namanya rumput. Rumput nih ya. Kalau teki, khusus teki. Bedanya dengan rumput apa? Kalau rumput itu batangnya berbentuk berongga, bulat. Kalau teki itu berbentuk segitiga. Memang ada yang bulat, ada yang tidak berongga. Tapi kalau rumput itu kata-kata berongga. Ya. Batangnya berbentuk segitiga, kadang bulat, tidak berongga. Daunnya tersusun dalam 3 deretan tanpa lidah daun. Bunganya sering dalam bentuk bulir atau anak bulir yang dilindungi oleh satu daun pelindung, buah pipi atau berbentuk segitiga. Ini contoh golongan teki. Ya, gambarnya mungkin nggak kurang begitu jelas. Ini golongan teki ini. Nah, ini golongan teki ya. Ada 3 jenis. Pokoknya kalian hafal aja cirinya lah ya. Kalau rumput bulat berongga, kalau teki apa tadi teki? Cirinya bentuknya segitiga ya. Bentuk segitiga, ada yang berongga, ada yang tidak ya. Kadang bulat, kadang berongga berbentuk segitiga. Segitiga ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan berdaun lebar. Ini yang sering kita temukan. Ya, tumbuhnya dengan biji berkeping 2, daun lebar dengan tulang, berbatang basah, bunganya dapat berupa bunga tunggal atau bunga majung. Akar golongan itu termasuk dalam sistem akar tunggang berkayu atau babadotan, namanya Agerotum. Ya, Chonchichoides. Chonchichoides. Dan ya, seperti ini banyak ini. Ya, ini golongan daun lebar. Ini mungkin ini mengulang kelas 1 dulu. Mungkin kalian lupa lagi ini. Harus hafalnya ada 3. Nah, kemudian ada di semuanya. Berikutnya adalah pengendalian gulma. Pengendalian gulma itu ada 2. Bisa dilakukan dengan mekanik dan kimia untuk gulma. Ya. Ya. Tadi yang betul ada yang bisa jawab tadi. Dicabut. Pengendalian gulma dengan cara dicabut contohnya. Ini khususnya pada gulma semusim. Untuk mencegah pemencaran biji atau bijinya bertebaran. Tapi untuk tahunan ini tidak cocok. Ya, untuk tahunan. Gulma tahunan. Ya nggak cocok. Ya kayak kayak alang-alang sulit ini. Dengan cara dikoret, ini praktis dilakukan pada tempat yang tidak dapat terjangkau oleh alat berat ataupun herbisida, terutama di antara barisan tanaman. Herbisida hese di antara tanaman maka bisa dengan dikoret. Ya ini menggunakan mekanik. Kalau fisik tadi dicabut ya, kalau mekanik tadi dengan koret ya. Ada bedanya dikit ya. Kedua dengan cara dipotong, ini mekanik. Ya dengan sabit atau dengan mesin pemotong rumput. Ini terutama untuk gulma pada taman ya, dibentuk atau dan dilakukan berulang-ulang. Tapi kalau di tanaman sayuran buah mah ini nggak ada ya. Kalau di pangkas itu nggak ada. Yang banyak itu tadi dicabut atau menggunakan koret. Dan yang keempat dibajak atau dicangkul. Nah ini biar di awal pengolahan. Biasanya juga disebut dengan pengendalian secara kultur teknis. Ini namanya dengan pembajakan atau pengolahan tanah. Yang kedua adalah dengan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu yang menggunakan herbisida. Contohnya mereknya banyak lah. Yang bisa ada 2 herbisida itu bahan kimia aktif, bahan kimia secara kontak dan bahan kimia secara sistemik. Ya. Yang ketiga ada di semuanya pemeliharaan rutin. Yang ketiga adalah pembumbunan. Nah, pembumbunan itu adalah apa? Tindakan meninggikan tanah di sekitar bakaran tanaman. Ya,
Ini di awal-awal ketika nanam di musim hujan terutama, biasanya akarnya kelihatan terutama yang di mulsa. Ini sering. Kalian nanti kalau uji kom ya, kalau nanti praktek kelas 3 nanam cabai atau tomat, ini biasanya setelah nanam 2 minggu itu harus segera dibumbun. Kalau tidak itu akarnya akan kelihatan dan akan menyebabkan kematian atau terhambat pertumbuhannya. Ya, pembumbunan itu apa? Tindakan meninggikan tanah di sekitar perakaran tanaman. Itu yang disebut dengan pembumbunan. Tujuannya apa? Jelas, menggemburkan tanah agar proses peredaran udara dan air menjadi sempurna, mengurangi penguapan yang berlebih, memperkokoh berdirinya batang, ya, merangsang pembentukan akar baru dan merangsang pembentukan umbi buat sayuran umbi. Itu tujuan pembumbunan. Untuk tanaman sayuran buah, utamanya adalah menggemburkan tanah adalah proses peredaran udara dan air menjadi sempurna, mengurangi penguapan yang berlebih, memperkokoh berdirinya batang dan merangsang pembentukan akar baru. Kalau pembentukan umbi jelas tidak ya, karena ini bukan sayuran umbi. Ini mesti dipahami, makanya dalam praktek nanti di rumah atau di sekolah dan semuanya, ketika kalian praktek sudah nanam, tolong dicek, ya perlu dibumbun atau tidak. Ya kalau akarnya sudah kelihatan harus segera dibumbun. Teknik pembumbunan jelas, tanam yaitu dilakukan dengan mengubur batang yang telah tinggi sehingga tanaman tidak menjadi rebah terberati oleh daunnya, atau untuk menutupi akar yang sudah mulai nampak. Ya. Memindahkan tanah dari bidang tanah di luar barisan tanaman, ya disimpan di sekitar tanaman. Kalau ada akar lagi, langsung ditutup lagi. Itu mengenai perakaran, mengenai pembumbunan. Yang keempat, yang mesti diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman sayuran buah, yaitu pemangkasan. Biasanya di awal-awal ada istilah pewiwilan. Ya, pemangkasan itu apa? Ya, pemangkasan itu adalah memotong bagian tanaman baik batang, pokok atau cabang, ranting, bunga dan buah serta perakaran. Nah, pemangkasan ini ada 4 ya yang kita bahas dulu di kelas 1. Ada pemangkasan bentuk, ada pemeliharaan, ada produksi dan peremajaan. Nah, untuk pemangkasan pada tanaman sayuran buah utamanya itu bukan untuk bentuk, jelas di situ adalah pemeliharaan dan produksi. Peremajaan jarang. Ya, pemeliharaan dan produksi. Pemeliharaan dari apa? Itu menghindari membuang daun-daun atau bagian tanaman yang terkena penyakit. Ya, kalau produksi itu contohnya adalah pewiwilan. Nah, untuk pewiwilan pada tanaman cabai ada istilah pewiwilan atau perempelan, ada semuanya. Kalau tanaman buah disebutnya dengan pruning. Kalau cabai itu ya biasanya pewiwilan atau perempelan. Nah, ada 4 yang kita lakukan pemangkasan pada tanaman cabai. Yang pertama adalah perempelan atau pewiwilan pada tunas samping di bawah cabang Y. Jadi kita ada di bawah cabang Y, cabang utama, itu di bawahnya itu dibuang tunas-tunasnya. Bagusnya begitu. Yang kedua, pewiwilan pada bunga di cabang Y. Di antara cabang Y ada bunganya di atas, itu bagusnya dibuang. Ya, terutama untuk sayuran paprika, ya cabai besar itu dibuang. Ya. Kemudian yang ketiga, pewiwilan pada daun tua di bawah cabang Y. Ya, daun tua di bawah cabang Y itu dibuang. Ya. Dan yang ketiga, pewiwilan pada tunas yang tidak produktif di atas cabang Y. Ya, itu juga dibuang. Ya. Dan yang sering di awal-awal biasanya tunas air itu, dibuang tunas air itu. Ya, tunas air itu dibuang. Ya, tunas-tunas airnya terutama pada pemangkasan itu, karena pada sayuran kalau kita ingin mendapatkan bentuk atau bentuk buah yang besar, ukurannya besar ya, bermutu tinggi ya, berkualitas, itu biasanya dilakukan. Ada di semuanya itu mengenai pemangkasan. Demikian 4 kegiatan pemeliharaan yang ingin kita sampaikan.
yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan ini?